Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga senantiasa sehat di masa pandemi ini. Dan yang pasti kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ketika daya tahan tubuh kita drop, maka semua akan menghampiri. Nah, nyata sekali ketika saya mendengar teman-teman yang diisolasi di rumah sakit, ada yang memilih kalau misalnya mereka masih bisa makan, ada yang memilih mengkonsumsi nutrisi saja atau suplemen saja dan hati yang digembirakan, hati yang bergembira, hati yang kalau mereka istilahnya senang gitu ya, dan olahraga. Oleh karena itu, mari kita melakukan hal yang sama saat kita sehat gitu, tidak usah menunggu sakit. Baik, izinkan saya share screen pada siang hari ini untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang topik yang sudah disiapkan. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau boleh tahu, kalau saya ingin bertanya, kalau ada istilah anti-aging gitu ya, anti-aging. Bapak Ibu, saya akan berikan dua pilihan, silahkan ditulis, mau pilih yang mana? Bapak Ibu memilih anti-aging atau memilih pro-aging. Paham ya maksudnya ya? Anti-aging sering kita dengar gitu kan. Oh ya itu apa namanya, kosmetik itu mengandung anti-aging, pasti semuanya tertarik. Tapi ada kontranya atau penyeimbangnya itu pro-aging. Coba Bapak Ibu tulis di chat, mau tidak ada yang salah, pro-aging atau anti-aging. Ya, silakan dimulai, silakan di chat. Thank you. Nah, kita akan masuk supaya kita paham sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan. Anti-aging Trulum. Tapi sebelum sampai ke sana, beberapa minggu kan kita bahas tentang kecantikan ya, menggunakan Trulum. Dan saya tahu, saya paham Bapak Ibu sudah mengerti itu. 3 kekuatan produk Trulum yang kita punya. Nah, ketika kita berbicara aging, itu penuaan itu sebenarnya apa? Kita tidak bisa menolak tua, seperti kita menolak korupsi, ya. Kita tidak bisa ada istilah anti mainstream gitu anak-anakan ya, atau anti apalah gitu. Kadang-kadang kan kita benar-benar menolak gitu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara anti aging, kita nggak bisa menolak. Sehingga mengapa saya mengkontraskan pro aging? Karena memang Bapak Ibu, suka nggak suka, kita mesti pro sama aging. Terus gimana dong? Berarti nggak bahasa anti aging berlawan, tidak juga. Karena sebenarnya anti aging itu lebih kepada tidak hanya kecantikan, tetapi ke fungsi seluruh tubuh. Tapi karena kita berbicara Trulum, maka kita akan membicarakan satu sistem yang terkait dengan kulit. Oleh karena itu sebenarnya apa sih itu aging gitu ya? Aging proses adalah sebuah perubahan fisiologis atau fungsi. Jadi aging itu sama dengan penuaan ya, yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia kronologis dan akan terjadi pada semua organisme. Jadi kronologis itu kronos itu peristiwa urutan peristiwa di dunia gitu ya. Jadi bertambahnya usia kronologis. Artinya kemarin usianya 10 tahun, sekarang 11 tahun, 12, 13, dan seterusnya sampai sekarang. Mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Nah, proses itu terus terjadi dan ternyata penuaan itu dimulai saat manusia lahir, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa sombong juga kalau misalnya masih muda itu atau masih remaja, aku masih muda, itu sedang mengalami proses penuaan. Jadi kita berada di dalam proses aging ya, pro aging. Pro itu ya setuju dengan aging karena memang realitanya memang kita sedang menua.
gitu ya. Dan aging ini menjadi sebuah topik yang menarik ketika kita berbicara tentang kulit, ketika kita berbicara tentang rambut, karena ternyata penuaan itu identik dengan rambut yang putih, penuaan identik dengan kulit yang keriput. Orang kadang-kadang tidak memikirkan organ-organ yang di dalam, padahal di dalamnya udah aging duluan gitu kan, dengan gaya hidup, dengan pola makan, dengan lingkungan yang merusak organ-organ tubuh kita. Nah, aging itu fenomenanya apa? Berkurangnya jumlah sel dan jaringan, menurunnya laju metabolisme, juga meningkatnya kejadian penyakit. Jadi ada sesuatu yang kontras. Ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Ada yang naik, grafiknya ada yang naik, ada juga yang turun. Yang turun itu laju metabolisme. Misalnya contoh soal 10 tahun yang lalu, dok, 10 tahun yang lalu saya detox. Turunnya cepet, zeret, cepet dalam 20 hari misalnya ya. Turunnya bisa 5 sampai 9 kilo. Lalu sekarang boro-boro 5 kilo. 2 kilo aja udah syukur banget. Nah, dari situ saja Bapak Ibu, itu sudah terjadi peristiwa kronos, sebuah proses yang berbeda. Karena detox pada 10 tahun yang lalu dan sekarang itu berbeda. Bapak Ibu minum vitamin E sekarang dan minum vitamin E 5 tahun yang akan datang juga pasti akan berbeda. Nah, kalau kita tahu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan dengan sadar memberikan advice kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan motivasi ataupun masukan-masukan kepada orang-orang di lingkungan kita atau keluarga kita dengan normal gitu. Jadi ya nggak bisa dong, oh minum ini nanti jantungnya muda 20 tahun, ala ya apa iya gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita yakin bahwa itu adalah menjadikan sehat, itu oke. Tapi kalau aging tidak. Bukan berarti saya tidak setuju ya. Karena Bapak Ibu, sehat itu lebih utama daripada kalau saya kontraskan cantik lah ya, cantik luar. Karena sehat itu pasti cantik. Cantik apanya? Biasanya inner, kalau orang perempuan inner beauty seperti itu. Sehingga sebenarnya apa sih yang kita mau bicarakan tentang anti aging ini? Adalah kesehatan. Intinya di kesehatan itu sendiri. Kita tahu bahwa produk-produk sinergi itu adalah produk yang penuh dengan nutrisi yang memberikan kesehatan. Apakah aging tetap berjalan? Iya, aging tetap berjalan Bapak Ibu. Karena tadi dikatakan bahwa penuaan dimulai saat manusia lahir. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika fenomena itu terjadi, aging itu terjadi, Mbok ya jangan sakit, ya kan? Jadi ya sehat saja. Oke lah menurunnya laju pertumbuhan metabolisme, tapi Mbok ya jangan sakit. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita tidak hanya ngurusin kulit, tapi kita ngurusin juga apa yang dimakan. Karena kesehatan itu muncul juga dari metabolisme tubuh kita. Nah, ini ya gambarnya ya, ini adalah proses aging Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, jadi ini kalau perempuan turun sampai akhirnya ya menua menjadi oma, ini menjadi opa. Nah, apa yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi faktor-faktor apa yang mempengaruhi penuaan? Faktor lingkungan mengalami penuaan seperti stres, olahraganya itu olahraga yang berlebihan, ternyata itu mempercepat penuaan. Tapi tentu kalau olahraga yang pas gitu, itu akan proper pas ya, orang olahraga itu mengerti akan kekuatan dirinya dan ada parameternya. Kemudian merokok dan adanya sinar ultraviolet. Ini Prof. Pangkahila, penelitian Profesor Pangkahila. Selain itu saya tambahkan budaya makan dan minum, aktivitas sehari-hari, dan budaya tidur. Mengapa saya mengatakan budaya? Karena budaya itu bukan pola. Kalau pola itu kan pattern ya atau gambaran atau bentuk aja. Tapi kalau budaya itu sehari-hari dilakukan. Orang-orang yang mempunyai kebiasaan minum-minum alkohol itu biasanya cepat tua, wajahnya cepat tua. Kalau nggak salah dulu saya pernah
menayangkan orang yang kembar gitu ya, yang satu minum alkohol, yang satu tidak, itu kelihatan sekali perbedaannya. Kemudian aktivitas sehari-hari. Orang-orang yang beraktivitas itu tidak hanya beraktivitas sendiri, tetapi bergaul, bersosialisasi, walaupun sekarang masa pandemi, tentu kita tetap aja bisa bersosialisasikan ya, baik dengan keluarga atau tetangga dekat atau orang-orang sekitarnya lah. Itu biasanya lebih happy. Kemudian budaya tidur. Ada orang-orang yang memiliki atau terpaksa tidak tidur malam karena memang pekerjaan. Biasanya orang-orang yang mengalami atau yang melewati masa-masa melek pada malam hari itu lebih cepat mengalami aging. Nah, sekali lagi aging itu tidak terkait hanya kulit, tetapi organ-organ dalam. Karena tubuh kita itu mengalami melewati siklus sirkadian, gitu ya. Ada jam-jam tubuh yang memang secara natur, secara alami, liver kita bekerja pada malam hari. Jantung bekerja sepanjang hari, tapi ada poin-poin di mana kita bisa bergairah seperti itu. Tetapi ketika pada masa istirahat dan dipaksa untuk melek, gitu ya, harus jaga malam, harus ya karena faktor pekerjaan itu mesti double protect. Karena dengan demikian itu bukan menyalahi tetapi ya melawan natur manusia yang sebenarnya kalau malam itu harus tidur. Nah, sehingga faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses penuaan. Kalau kita berbicara proses penuaan dan dengan faktor-faktor seperti ini, maka lebih cenderung ke kesehatan. Kesehatan yang menurun akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika aging itu berjalan? Karena bagaimanapun kita pro-aging kan ya, kita sedang mengalami proses aging. Maka yang mengalami disfungsi, dis itu salah, fungsi itu yang berfungsi, berarti salah fungsi adalah sistem kardiovaskuler. Terjadi kerusakan jantung dan pembuluh darah. Itu adalah yang normal, seperti motor, ada masanya ya. Kalau 1 tahun seperti apa, 2 tahun seperti apa, 3 tahun seperti apa, nanti kalau 10 tahun udah nggak berfungsi lagi. Nah, tubuh kita itu seperti, tapi tidak serta-merta seperti benda. Karena tubuh kita itu memiliki kekuatan untuk meremajakan. Karena kita punya hormon melatonin yang bekerja pada malam hari. Oleh karena itu, mengapa tadi saya mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja pada malam hari, hormon melatonin tidak bekerja optimal. Karena hormon melatonin keluar pada malam hari untuk merangsang growth hormon. Peremajaan terjadi pada saat kita tidur. Nah, kemudian disfungsi sistem pernafasan atau kerusakan paru-paru. Bapak Ibu, kesehatan paru-paru itu sangat ditentukan apa yang kita hirup. Sehingga para perokok itu pada masa tuanya biasanya mengalami penyakit paru obstruktif menaun. Nah, kalau sekarang janganlah ya. Kalau Bapak Ibu pernah menunggu atau pernah menengok tetangga atau saudara yang ada di bangsal atau di ruangan penyakit dalam, di sana banyak sekali orang-orang yang setengah baya atau mulai 45 tahun, 50 tahun itu terbaring sakit karena penyakit paru obstruktif menaun. Oleh karena itu sebenarnya merokok itu menjadi hal yang penting gitu ya. Semua sudah ngomong pun tapi tetap aja ada korban-korban karena rokok. Yang menyedihkan adalah orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu. Orang-orang yang menjadi perokok pasif itu menjadi korban yang konyol gitu ya. Dari perbuatan orang-orang yang perokok aktif. Karena kalaupun orang yang perokok pasif menjaga kesehatan, tetap saja ada di sekitar orang yang perokok aktif, dia menjadi korban. Oleh karena itu, mari kita putuskan siapa yang ada di sekitar kita, kita kasih tahu mereka. Ya. Kemudian terjadi disfungsi sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus ya, di otak sana dan organ-organ endokrin. Apa itu organ endokrin? Tiroid, kemudian
ovarium, lalu pankreas, testis. Ini adalah organ-organ yang sangat vital yang dioperasikan oleh tubuh kita kalau semakin tua mengalami degenerasi. Sehingga ketika terjadi disfungsi, itu akan menimbulkan berbagai kendala seperti itu. Misalnya sistem endokrin yang rusak adalah yang menyerang pankreas, maka akan terjadi diabetes. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya ketika kita berbicara tentang diabetes, kalau misalnya sudah tua, itu bisa karena proses degenerasi. Tapi kalau misalnya menyerang yang muda, itu perlu dipertanyakan. Apakah memang itu tipe 1, yang notabene adalah penyakit autoimun, atau tipe 2, yang merupakan bawaan, didapat dari pola hidup, pola makan, pola pikir, itu menjadikan diabetes tipe 2. Dan sebelumnya terjadi resistensi insulin. Nah, kemudian terjadi disfungsi sistem syaraf. Disfungsi sistem syaraf ini sangat banyak ya, karena bisa jadi penurunan daya ingat, ya karena itu proses aging. Kemudian sistem urinaria, pada orang-orang yang sudah sepuh kadang-kadang tidak bisa mengendalikan pipis karena sistem sarafnya atau sphincternya lemah seperti itu. Kemudian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan terjadi disfungsi kalau misalnya sudah tidak merasakan rasa yang kita rasakan, misalnya pada saat kita muda, ada orang tua kita aduh ini kurang asin, ini kurang manis, bisa jadi karena zat peras atau sensor rasanya itu menjadi menurun. Itu terkait dengan sistem saraf. Sistem imunologi, seperti sekarang Bapak Ibu, orang-orang yang komorbid adalah orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang yang mengalami diabetes, hipertensi itu disebut komorbid karena sudah mengalami disfungsi imunologi. Kemudian sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Nanti di balik kita akan melihat. Karena itulah yang nanti kita akan bahas ya. Nah, seiring dengan adanya proses disfungsi sistem tubuh, maka terjadi kerusakan organ. Kerusakan jantung, semakin tua jantungnya membengkak gitu ya, membesar. Kemudian kerusakan paru-paru. Tadi kalau misalnya orang yang merokok akan terjadi kerusakan paru obstruktif menaun. Kemudian otak, bisa juga penurunan daya ingat, bisa Alzheimer, bisa Parkinson, kemudian gangguan ginjal, bisa juga karena kalau misalnya sehat biasanya karena inkontinensia urin biasanya, atau nggak bisa menghambat pipis seperti itu ya. Jadi ngompol, mau pipis nggak berasa. Itu ya. Kemudian pankreas jelas karena diabetes. Kemudian kulit bisa terlihat keriput dan panca indera. Pada orang-orang yang sudah sepuh, kadang-kadang penglihatannya masih jelas, kadang sudah kabur, pendengarannya seperti itu, kemudian penangkapan visualnya juga berbeda dengan orang-orang yang usia lebih muda. Nah, ini Bapak Ibu, yang akan kita bicarakan adalah sistem integumen. Karena kalau berbicara tentang jantung, kita akan ngomong tentang overarching gitu ya. Kalau kita berbicara tentang liver, kita akan berbicara spirulina. Nah, kalau berbicara tentang trulum, maka kita berbicara tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Di tubuh kita itu yang paling luas itu ya kulit gitu ya. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorinya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, ada kelenjar keringat dan sebasea, dan reseptor saraf khusus. Jadi saraf kita pun juga ada di kulit untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Jadi sistem saraf di kulit kita itu, Bapak Ibu, akan mendapatkan nutrisi yang baik kalau kita tahu apa yang kita pakai. Karena kalau tidak, bisa jadi baal. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Jadi, kita punya satu sistem yang merupakan pelindung tubuh kita, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan kulit, maka tidak hanya muka kan, tangan, kulit kaki dan seluruh tubuh kita adalah
kita berbicara tentang kesehatan kulit. Kalau ada gatel di punggung, waduh udah kayak Anoman. Gimana caranya supaya sembuh? Walaupun tidak kelihatan gitu ya, apalagi kalau di kulit, apalagi kalau di muka. Nah itulah saat ini kita mempelajari tentang anti-aging Trulum itu, salah satunya kita akan membahas tentang kulit wajah yang beberapa kali kemarin saya sudah sharing. Dan sistem integumentum adalah ini ya, kulit yang tadi sudah disampaikan bahwa sistem integumen itu terdiri dari kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, kemudian rambut, ini Bapak Ibu rambut, kelenjar sebasea atau keringat dan kelenjar lemak dan keringat. Kemudian reseptor khusus ini ada saraf-sarafnya. Jadi sistem integumen itu tidak hanya kulit tok, enggak, tapi ada pembuluh darah, ada kelenjar, ada sistem saraf, ada lemak juga. Oleh karena itu, sistem integumen juga pasti membutuhkan nutrisi. Bapak Ibu sudah mengenal 3 nutrisi kulit wajah yang ada di Sinergikan ya, yaitu yang pertama Trulum Cleansing Gel yang merupakan bahan untuk purify atau membersihkan. Pembersih all-in-one yang menyegarkan sebagai langkah pertama dalam rangkaian perawatan kulit Anda. Jadi cleansing gel ini tidak hanya membersihkan, tapi memberi kesehatan. Ya, tadi saya mengatakan bahwa tubuh kita itu akan sehat kalau nutrisinya tuh benar, gitu ya. Kalau orang sehat itu pasti cantik, percaya kan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya organ dalamnya itu sehat, ya dia akan menampilkan kecantikannya dari dalam. Nah, Trulum ini kecuali dia membersihkan, juga dia memberikan nutrisi di kulit sehingga akan memberikan kesehatan sistem integumen yang ada di muka. Akan mengurangi peradangan, yang membersihkan, kemudian akan memberikan nutrisi yang tadi saya sudah bilang, kemudian setelah itu melembabkan, dan ketika step berikutnya adalah difortify atau diperkuat. Trulum Hydrating Toner, membersihkan dan mempersiapkan kulit untuk secara efisien menyerap bahan-bahan penyusun yang dijumpai pada rangkaian perawatan kulit Trulum. Jadi setelah memakai cleansing, kemudian memakai toner, dikuatkan kulitnya. Sekali lagi nutrisi, yang kita pikirkan nutrisi. Kalau Bapak Ibu memakai kosmetik yang tanpa nutrisi, yang cuman hanya supaya halus, oh ini anti kerut, itu tidak bertahan lama. Jadi pilihlah nutrisi, ya pilihlah makanan yang cocok atau yang tepat untuk kulit kita. Kemudian yang ketiga adalah protect atau melindungi, ini Trulum All-in-One Ampul. Sebelum kedua produk masuk Indonesia, ketika saya memakai Trulum All-in-One Ampul, itu melalui proses yang sekarang saya rasakan dan menjadi lebih segar, menjadi lebih sehat sih. Sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat dan cantik duluan mana? Sehat dulu. Cantik belum tentu sehat, tapi kalau sehat itu pasti cantik. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita akan dengan senang hati mengkonsumsi nutrisi yang mendukung kesehatan kita. Ya, Trulum merupakan mendukung kesehatan dan kecantikan Anda. Sehingga ketika Bapak Ibu memutuskan untuk memanfaatkan Trulum, maka Bapak Ibu mendahulukan sehat, ya, karena sekali lagi sehat lebih dulu tercapai, baru kita bisa cantik. Karena sayang sekali kalau cantik tapi nggak sehat. Ya, ingat bahwa kecantikan tidak hanya dilihat dari luar, tetapi kita mesti juga mengingat kecantikan jantung kita. Kita mesti mengingat kecantikan liver kita. Kita mesti mengingat kecantikan pankreas kita. Bagaimana kita memelihara kecantikan organ dalam kita, itu juga kita sama peliharanya ketika kita memelihara sistem integumen kita. Oh, terima kasih Bapak Ibu, saya sudah selesai sharing. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ini saya dapat titipan ada promo bulan November. Selamat dimanfaatkan. Baik, Bapak Ibu, silakan. Oh, Desember, promo Desember. Sorry, promo Desember ya.
Baru meninggalkan November, lupa. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang akan bertanya, silakan chatting supaya saya bisa membaca dan membantu untuk boleh menjawab terkait dengan kesehatan, baik itu terkait dengan topik kita sekarang atau kecantikan yang ada di dalam. Ya. Oh, ini dari Pak Saifuddin. Maaf terlambat tadi masuknya, ada tamu, nggak bisa. Izin page 1, 2, 3 belum sempat di screenshot. Oke Pak, baiklah. Nanti saya ulang ya Pak ya. Dari Bu Gina, dok pakai krim dokter, kalau berhenti sejenak, fleknya muncul. Bagaimana solusinya dok? Oh, ibu seperti saya. Ya, ada jenis-jenis kulit yang memang sensitif ya. Dan ketika memakai nutrisi atau krim yang kita nggak tahu, itu akan muncul karena apa? Karena krimnya itu merusak apa ya? Bakal kulit yang baru. Kalau kita punya kuku, ini kan ada anakan kuku ya. Nah, kulit kita seperti itu. Kalau misalnya kita memakai krim yang akhirnya merusak bibit dari kuku kita akan tumbuhnya akan jelek. Nah, ibaratnya ketika kita memakai krim, seolah-olah atasnya baik, tapi ternyata ada zat yang merusak bibit kulit gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita mau memutuskan, oke, stop krim yang selama ini dipakai, maka dia akan tumbuh. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita harus menerima dark spot atau flek-flek yang harus keluar seperti itu, Bu. Karena memang membutuhkan waktu. Nah, saya mengalami hal itu ketika sebelum memakai Trulum All-in-One Ampul, karena 2 produk sebelumnya belum datang. Tapi kalau sudah datang pasti lebih cepat lagi. Dan saya memakainya langsung kelihatan lebih hilang, bahkan hilang sampai sekarang gitu. Ya solusinya memang malah harus stop, Bu. Karena kalau dipakai terus, kapanpun stop itu akan muncul seperti itu. Biarkan itu keluar semuanya. Memang ada yang membutuhkan waktu sampai 6 bulan, ada yang 3 bulan, itu keluar. Waduh, kita mesti pasang hati yang sabar gitu ya. Yang sabar untuk siap menikmati flek-flek yang keluar. Tapi hasilnya akan didapat. Saya mendapatkan hasil waktu itu 2 minggu terjadi adaptasi, kemudian baru bulan yang ketiga kulit saya merasa kulit saya lebih segar, yang pasti lebih sehat sih memakai Trulum seperti itu. Jadi solusinya adalah stop. Waktu itu saya memberanikan diri stop sih, karena benar-benar flek-flek di sini cukup mengganggu gitu ya, karena saya memang nggak mau pakai bedak karena bedak itu kan menutup pori-pori, jadi saya nggak pernah pakai bedak, jadi ya sudah kulit aslinya aja yang kelihatan gitu. Nah itu kalau kulit asli kelihatan ya flek-fleknya kelihatan. Oke, Bu Gina mudah-mudahan bisa berani mengambil keputusan ya, karena memang mengambil keputusan untuk sehat tetap ada resikonya. Kita jadi agak sedikit, tapi kan sekarang mudah-mudahan Bu Gina work from home ya, nggak keluar-keluar, nggak kelihatan. Oke. Sekarang Bu Meta, izin bertanya, muncul seperti daging kecil di bawah kelopak, apakah ini efek usia? Ya, bisa jadi Bu Meta, efek usia itu memang ada banyak tanda seperti itu. Ada banyak tanda, kadang-kadang ada yang muncul daging kecil-kecil gitu ya di leher atau di perut atau di tempat-tempat. Tetapi kalau misalnya memang
ragu-ragu untuk apa itu tua atau tidak, lebih baik cek ke dokter. Tapi kalau tidak mengganggu nggak usah lah ya, karena situasi seperti ini rasanya itu bukan sesuatu yang berat itulah. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu Dede Rohayati, selamat siang Bu Dokter, kalau minum spirulina, ini kok stop ya? Saya tidak bisa menjawab nih karena pertanyaannya kayaknya stop segini nih. Saya akan menjawab yang lainnya dulu. Bu Elvi Gunawan. Siang dok, maaf pertanyaan saya agak keluar dari topik hari ini, mohon petunjuknya. Untuk penderita kebocoran kantong kemih, produk apa yang sebaiknya diminum? Apa perlu menjalankan detox? Nah, kebocorannya kenapa Bu? Bu Elvi, saya mesti tahu kenapa. Apakah karena memang tua atau karena bekas operasi? Nah ini sudah organ sekali ya. Ketika membicarakan organ itu menjadi saya harus lebih kepo lagi supaya tidak memberikan nutrisi yang kurang tepat. Bu dokter mau tanya, untuk mengatasi varises di wajah bagaimana? Apa sebab bisa muncul varises di wajah? Tepatnya ada di mana Bu? Di bagian mana? Kalau misalnya ada varises di wajah seperti varises di kaki, itu kemungkinan berarti venanya besar. Karena bentuk vena masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Venanya besar, kemudian terjadi aliran darah di situ lebih sering dari tempat yang lainnya karena lebar. Nah itu yang seringkali terjadi, jarang. Kalau misalnya mengganggu, biasanya sih operasi kosmetik ya, tetapi kalau tidak mengganggu sih tidak masalah. Mungkin bisa dikompres. Kompres dingin pun juga nggak berpengaruh sih, tapi bisa dicoba. Karena kalau misalnya sudah keras, sudah mengeras, itu akan solid gitu kalau venanya sudah melebar. Tetapi tidak apa sih Bu, ini bisa mencoba untuk mengoleskan sesuatu yang sehat. Oleskan sesuatu yang sehat untuk direvitalisasi. Misalnya mau menggunakan Trulum yang memang rejuvenasinya meremajakan kulit gitu kan, dicoba aja, nggak apa-apa, tidak berbahaya juga. Dokter, anak saya umur 18 tahun dan kulit wajahnya cenderung berminyak dan berjerawat. Dan beberapa bulan kemarin pernah memakai krim dokter, krim herbal, tapi tetap jerawatan bermunculan. Solusinya bagaimana? Iya, umur 18 tahun adalah usia yang sangat labil terkait dengan hormonal, Bu. Jadi sampai nanti ada yang berhenti pada usia 22 tahun, ada juga yang berhenti sampai usia 25 tahun. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan makanan biasanya, salah satunya ya, kecuali hormon imbalance, hormon yang tidak seimbang, juga terkait dengan makanan. Coba diperhatikan kira-kira makanan-makanan apa yang sekarang dikonsumsi. Kalau makanan-makanan dikonsumsi adalah yang manis-manis, itu semakin nggak karuan hormonnya. Kalau mau yang manis alami buah, bukan manis gula pasir gitu ya, atau manis madu boleh silakan. Kemudian makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, artinya seperti tepung, mungkin gorengan atau mie, itu sangat mempengaruhi hormon sehingga terjadi fluktuatif yang yang kelihatan sekali, artinya jerawatnya keluar semuanya. Coba saja mulai rajin minum klorofil, karena klorofil itu adalah cairan yang menolong tubuh kita untuk bisa lebih stabil cairannya, dan tentu jumlah cairannya Bu. Ibu bisa hitung berat badannya dikalikan 0,04. Itu adalah jumlah cairan yang harus masuk ke dalam tubuh ketika tidak ngapa-ngapain. Kalau putranya Ibu banyak kegiatan, kalau putranya Ibu banyak aktivitas, tentu harus lebih. Nah, selain klorofil, klorofil itu bisa dibuat 1 liter seperti itu ya, diminum seharian. Terus seperti itu. Kalau misalnya bosen mungkin 2 hari sekali atau seminggu 5 hari aja. Itu sih solusinya. Kalau mau mencoba dengan Trulum silahkan, karena sudah 18 tahun, sudah mendekati dewasa tapi belum dewasa. Karena ini masih remaja, masih usia remaja.
Karena usia remaja itu bisa sampai 25 tahun asal belum menikah gitu. Kalau belum menikah masih disebut remaja sampai 25 tahun. Tapi kalau misalnya sudah menikah umur 22 tahun ya udah nggak remaja lagi. Ya, itu mungkin Bu, silakan kalau misalnya mau mulai dari makanan ya, itu makanan itu menjadi hal yang utama. Kalau misalnya bisa diatur, bisa dikelola, nanti dilihat, dievaluasi saja sambil dimonitor. Karena dievaluasi, kemudian diperhatikan bagaimana style makannya, kemudian apakah tidurnya larut atau cukup, itu juga mempengaruhi ketidakseimbangan hormon. Anak kecil saja Bapak Ibu, ada yang peka terhadap ketidakseimbangan hormon. Ketika anak itu bisa ada masa-masa dia membutuhkan tidur siang, dan ketika belajar itu lebih konsentrasi. Ternyata itu juga sangat mempengaruhi hormonal pada anak-anak. Nah ini apakah memang kegiatan sekolah atau hari-hari itu mendukung atau terlalu banyak begadang? Evaluasi ya Bu ya. Oke. Bu Malaina, Bu, saya memiliki bintik coklat dan flek di wajah. Gimana solusi supaya hilang, Bu? Silahkan mencoba Trulum ya, Bu. Karena saya pun juga mengalami hal yang sama. Bu Rohayati, kamu siang Dok, habis minum spirulina ada reaksi mual-mual. Apakah reaksi akibat minum nutrisi spirulina, jadi orang yang tidak mau minum lagi? Kalau masih mual berarti jangan dipaksakan. Karena bisa jadi tubuhnya belum mengenal atau bakteri di dalam tubuhnya menolak. Ini adalah terkait dengan kebiasaan atau budaya pola pada masa lalu. Saya kira tidak perlu dipaksakan, karena bisa jadi memang tubuhnya nggak bisa menerima. Kemudian Bu Konstantin, Pak Konstantin, atau aduh sorry Pak. Bu, terima kasih presentasinya. Produk nutrisi apa yang cocok untuk mendukung kesehatan kulit, rambut, dan kuku bagi usia 40 tahun ke atas? Oh, dari Pak Konstantin. Ada Radiance, Pak. Radiance bisa mendukung kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Ya, selain itu juga sebenarnya produk-produk secara umum mendukung, tetapi yang paling mendukung itu adalah Radiance. Kemudian Bu Dahlia, Dok, seberapa efektif bekerja Trulum untuk mengatasi flek hitam? Sangat tergantung dari kulit yang memakai. Saya tidak bisa klaim bahwa orang ini pasti akan selesai 2 bulan. Karena sejarahnya orang berbeda-beda. Apa yang dimakan orang berbeda-beda. Apa yang aktivitas orang juga berbeda-beda. Sehingga dia itu juga menentukan efektivitasnya. Tetapi yang pasti adalah produk Trulum penuh dengan nutrisi, dan kalau misalnya seperti saya, mungkin saya akan coba cerita, saya kulitnya itu waktu itu saya stop krim dokter, kemudian saya coba Trulum langsung. Selama 2 minggu atau 3 minggu saya lupa, kulit saya seperti memakai bedak gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang bladus gitu, putih semuanya dan perih, gatal sekali. Lalu saya tunggu sampai 2 atau 3 minggu karena saya tahu bahwa ini saya sedang berproses. Setelah itu saya tidak stop, tetapi saya encerkan. Trulum itu saya encerkan dengan minyak kelapa, karena memang saya biasa memakai minyak kelapa. Saya encerkan 1/20 gitu. Lalu saya pakai. Ternyata sangat bersahabat sekali dengan kulit saya. Dan itu saya lakukan dan flek saya hilang. Ini memang sangat private ya Bu. Bu Dahlia, ini sangat private. Tidak bisa ketika saya klaim seperti ini, orang lain akan seperti itu juga. Tetapi alangkah bahagianya kalau misalnya langsung ditempel juga bisa cocok seperti itu. Bu Rini apa nih? Pipi ini apa ya lanjutannya ya? Oke Bu Novi, siang Dok, untuk masalah bawah mata yang cekung seperti kosong, produk apa yang bisa membantu? Apakah Trulum bisa membantu? Nah ini juga terkait dengan fisik ya. Kira-kira kenapa? Bagaimana waktu tidurnya? Bisa juga silakan memakai Trulum.
Kemudian juga perlu ditambah dengan kompres, misalnya kompres klorofil ditempel pakai kapas yang bulat atau yang kotak, ditempel seperti itu. Ini kantong seperti ini ya, cekung, maksudnya setelah mata terus ada cekungan seperti itu ya. Silakan saja, tapi sekali lagi Bapak Ibu, nutrisi dari dalam. Oh, kepencet ya. Baik, sampai mana tadi? Oke, Bu Novi, mudah-mudahan tadi belum dengar ya. Jadi masalah bawah mata yang cekung seperti kosong, produk apa yang bantu, itu bisa memakai nutrisi yang dari dalam, kemudian bisa juga kompres. Karena kalau yang cekung ini kan sebenarnya ini adalah rongga ya, rongga wajah yang kosong sehingga dihuni oleh lemak. Tapi kalau misalnya tubuh atau kita kurus itu jadi kelihatan cekung seperti itu. Kemudian Bu Reti, siang Dok, kalau untuk aktivitas di luar ruangan, apakah masih perlu menggunakan sunblock setelah menggunakan Trulum? Di luarnya seperti apa? Kalau misalnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama, nggak perlu sih. Karena sunblock itu justru malah mengumpulkan sinar matahari di kulit sehingga merusak. Kemudian Bu Sari dari Kudus, yang Bu Dokter, saya mau tanya tentang apakah benar kalau kita KB kok muncul flek di area pipi berbahaya? Oh iya, betul. Karena KB itu kan hormonal, Bu. Ada orang-orang yang memiliki dampak atau memiliki efek samping seperti itu. Tapi ada juga yang tidak. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda responnya. Tetapi karena itu hormon, jadi sangat mungkin menimbulkan flek di wajah. Bu Erning, apakah kelebihan cleansing gel wanita wajah dengan cleansing gel pada umumnya yang saya tahu kelebihan kita ada vitamin E dan vitamin C, rata-rata yang saya tahu ada beberapa produk yang premium baru mengandung vitamin C tanpa vitamin E. Mungkin ada yang lain yang Dr. Prapti ketahui. Maksudnya ada yang lain apanya ya Bu? Yang pasti vitamin C kita yang larut di air, di Trulum itu sudah di-create sedemikian rupa sehingga vitamin C larut di dalam lemak. Maksudnya itu bukan vitamin C larut di dalam lemak semata-mata, enggak ya, sudah di-create ikatannya supaya ketika vitamin C yang notabene larut di dalam air itu bisa masuk gitu. Ya mungkin sebatas itu ya Bu Erning yang saya tahu, bahwa vitamin C kita itu memiliki ikatan yang bisa menyatu dengan lemak sehingga masuk rejuvenatingnya itu menjadi lebih cepat. Karena kulit kita ini kan terdiri dari lemak ya, minyak seperti itu. Sehingga kalau vitamin E kan memang larut lemak, kalau vitamin C-nya itu jadi nggak kerepotan masuk seperti itu. Dok, kalau alergi gatal makanan apa yang Bu Dahlia lebih tahu daripada saya, kira-kira makanan apa yang menjadi penyebab? Karena masing-masing orang beda-beda. Saya tidak bisa mengatakan, Ibu jangan makan ini, padahal itu bukan penyebab. Bisa juga saya mengatakan, oh Ibu makan itu, ternyata itu jadi penyebab. Yang pasti stop 5P, stop gluten, hindari makanan yang mengandung gluten. Ya, sudah selesai chatting yang masuk. Saya akan apa namanya tadi Pak siapa ya, Pak Saifuddin ya, Pak Saifuddin. Saya coba Bapak sudah ready ya, page 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Pak. Ini page 2, 3, page 1-nya cuma judul kok Pak. Ya, page 1-nya cuma judul. Sudah ya Pak Saifuddin. Kemudian ini page 2, 3-nya. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada waktu 10 menit?
untuk diskusi siang ini. Saya tidak begitu banyak bercerita tentang Trulum seperti yang lalu karena sudah berapa 2 kali atau 3 kali ya kita sharing tentang Trulum. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, oh, ada pertanyaan ya dari Bu Susi. Produk kandungan vitaminnya ada di produk mana saja ya? Ibu bisa cek, tidak ada yang khusus vitamin E, tetapi di dalam nutrisi kita itu ada, coba dicek di Max Pro ya Bu ya. Max Pro dan Nutriburs bisa tolong dicek vitamin E di sana berapa. Karena saya tidak hafal, yang pasti nutrisinya cukup lengkap. Bu Meta, apakah usia remaja sudah mulai memakai skincare, sunblock, facial treatment? Untuk sunblock saya tidak menganjurkan karena sunblock justru akan merusak kulit, kecuali kalau memang hanya dibutuhkan saja ketika misalnya di pantai panas gitu ya, itu bisa dipakai dan itu pun juga harus diperhatikan waktunya. Lalu skincare itu skincare yang cukup lembut dan kita bisa memilih lah. Kalau misalnya bisa memakai nutrisi dari dalam, rasanya itu lebih baik. Kalaupun misalnya memakai skincare yang ringan. Kemudian facial treatment itu tergantung juga sih. Kalau misalnya memang ada gangguan, diperlukan ya. Skincare pun juga diperlukan, karena kan remaja itu kan masing-masing berbeda-beda. Ada yang tidak ada bermasalah, ada yang memang udah bermasalah dari kecil. Nah, kalau sudah bermasalah jerawatan batu banyak, nggak di facial, nggak dibersihkan, ya kasihan seperti itu. Harus dirawat juga. Lalu mau nanya dok, asap masakan apa pengaruh ya ke wajah? Sekarang masakannya, asapnya itu seberapa banyak, masakannya masak apa, terus berapa lama terpapar. Kalau misalnya memang harus masak banyak, itu asapnya itu kan tidak sepekat, tidak kotor juga. Kalau memang terlalu mengganggu, pakai face shield aja Bu. Pakai masker, pakai face shield gitu ya. Tapi sejauh ini kalau masak rumahan enggak lah, karena itu kan uap, kecuali kalau yang gosong gitu ya itu pasti mengganggu gitu, karena kan kalau gosong kan berarti itu karbon kan, asapnya asap kebakar gitu loh. Tapi kalau enggak lah. Tulisan ingredient vitamin C yang larut lemak, bahasa latinnya apa ya? Waduh, saya harus intip dulu Bu. Berarti ada beberapa skincare yang vitamin C-nya tidak semua larut lemak ya. Saya kurang tahu dengan produk-produk yang lain, tapi yang produk kita itu vitamin C-nya bersatu. Saya tidak hafal, takut salah aja ngomongnya gitu, yang menyatu. Jadi vitamin C-nya itu benar-benar bersama dengan lemak. Dok, bedanya sunblock dengan sunscreen apa ya? Sama saja kali ya Bu. Saya sendiri nggak pernah pakai kedua-duanya, jadi tidak begitu paham. Hanya kalau sunblock itu yang
Oh, ya, betul-betul. Tabir surya kali ya, Bu ya. Sunscreen itu tabir surya ya. Kalau yang sunblock itu biasanya kalau mau berenang. Ya, Bu. Thank you, Bu Febrianti. Tapi kebetulan memang saya dua-duanya nggak pernah pakai, termasuk sunscreen. Itu juga ada yang pro, ada yang kontra. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau memang diperlukan, silakan, tapi perlu ingat jam. Kalau mungkin tadi yang saya sampaikan lebih ke sunblock ya. Sunblock itu adalah ketika misalnya berenang atau di pantai, misalnya 4 jam gitu, kalau bisa ya sudah jangan lama-lama seperti itu. Itu apa ya, akan lebih sehat sebenarnya kalau nggak pakai sunblock gitu. Terus kebakar dong ya, nggak apa-apa. Setelah itu atau akan lebih bagus pakai apa sih, minyak gitu ya. Minyak itu akan lebih aman sih. Kebakar dong ya, nggak apa-apa. Setelah bakar pakai Veragel gitu daripada efek dari sunblock yang sudah lama. Dan kalau sunscreen itu tabir surya, dan terulung selama ini saya tidak pernah memakai karena ya mungkin karena juga saya nggak pernah terpapar sinar matahari gitu ya. Dan kalau misalnya langsung, maksudnya kalau misalnya Bu Febri dan Bapak Ibu sekalian memang membutuhkan itu, mungkin perlu memilih sunscreen yang memang aman dan jelas gitu ya. Jadi Bu Santi, lalu siang Dok, kira-kira apa saja ya produk sinergi yang ada kandungan kolagennya? Ada ini apa namanya? Radiance. Radiance ada zat tanaman. Saya tidak begitu hafal ya, tidak ingat semuanya ingredient. Silakan. Ada oleh karena itu sebenarnya Radiance ini, karena kita sudah tidak ada join formula, Radiance ini bisa untuk mendukung kekuatan dari sendi, karena ada tanaman yang memang merangsang ataupun bisa mendukung kekuatan kolagen di sendi. Dokter, saya 48 tahun, dari YouTube nih Bu Sutia. Saya ada flek di wajah tapi sulit sekali hilang. Saya sudah pakai banyak produk termasuk pakai Trulung, tapi hasilnya belum memuaskan. Fleknya tetap ada. Coba Ibu tidak hanya memakai Trulung dari luar, tetapi bisa mengkonsumsi sinergi. Karena mungkin bisa jadi karena sudah cukup lama, jadi perlu detox yang dari dalam. Itu usul saya sih, Bu. Kemudian Bu Reti, Dok, apakah ada batas usia minimal seorang bisa mulai menggunakan Trulum? Tergantung kasus ya. Kalau misalnya memang, saya akan coba apply di saya sendiri. Kalau misalnya saya memiliki anak remaja yang kebetulan hormonnya itu tidak seimbang dan dia masih SMP, saya akan apply, Bu. Tapi kalau tidak, ya tidak usah, gitu. Kalau misalnya ini menunggu sampai ada batasan remaja, itu ada yang bilang 18 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 25 tahun. Nah, kalau misalnya batasan usia secara fisik itu biasanya sudah mulai kematangan berikutnya itu usia 20 tahun. Nah, silahkan saja dipakai, tapi kalau misalnya memang diperlukan, itu adalah nutrisi yang cukup sehat. Daripada memakai nutrisi yang lain yang tidak jelas, Trulum bisa dimanfaatkan untuk treatment kulit remaja yang bermasalah. Kalau misalnya belum mau kayak yang lain, minimal cleansing-nya. Cleansing-nya itu akan membersihkan kulit. Itu ya, tentu didukung dengan makanan tentunya ya. Sudah pakai cleansing mahal-mahal, ternyata makanannya mie, makanannya fast food, makanannya junk food, ya nggak jadi Bapak Ibu. Nggak ada korelasi yang tepat kalau misalnya memakai Trulum yang bagus dan makanannya masih sembarangan. Ya. Kalau kita mau keluar rumah, bagusnya pakai apa ya? Saya ya memakai 3 itu, Bu. Cleansing ya, Trulum All-in-One Ampoule sudah cukup sih. Mungkin kebiasaan ya, karena saya punya kebiasaan Trulum itu dicampur sama VCO atau olive oil, silahkan. Itu menjadi sunscreen alami. Jadi kalau misalnya Ibu sudah pakai Trulum, nanti kalau sudah kering baru kasih, nanti ini dong, orang takut
berkilau gitu. Sebentar saja, setelah itu ditepuk-tepuk pakai tisu. Nanti minyaknya nempel di tisu, tapi biarkan sesaat saja masuk, itu sudah menjadi sunscreen. Itu kalau saya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kebiasaan yang lain, silahkan. Ya, oke Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah habis. Terima kasih untuk perhatiannya, dan terima kasih untuk teman-teman tim sinergi yang ada di belakang saya yang sudah men-setting sedemikian rupa dan membantu untuk terlaksananya acara ini. Oh, ada pertanyaan lagi, sorry. Untuk meringankan wajah yang penuh dengan lubang bekas sakit cacar, apa solusinya, Dok? Dan pernah pakai masker spirulina namun masih nampak lubang yang ada di raut muka. Pakai produk sinergi yang mana? Oh, kalau masih 24 tahun masih dikejar sih. Coba pakai Trulum. Nah, Bu Erning punya sejarah tuh. Kalau misalnya bisa ikutin YouTube-nya Bu Erning. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kita lewati bersama-sama. Dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan kuatkan imunitas tubuh kita, karena kita tidak tahu pandemi itu sampai kapan. Bahkan tidak ada manusia yang tahu apakah memang akan berhenti atau akan seterusnya pandemi ini akan berjalan. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah mari kita jaga diri untuk menjaga orang lain. Ya, jangan sampai kita juga tidak menjaga diri, akhirnya mengorbankan orang lain. Terima kasih dan selamat siang. Mohon maaf dan sampai jumpa.